Shalom Airbaker. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, puji Tuhan, semuanya pasti baik-baik aja ya. Mau yang di rumah, kita mau sama-sama datang sama Tuhan minggu ini lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Yes. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau mulai ibadah ini. Biar semangat yang baru ada di saat kita ibadah hari ini. Yes, amin. Biar Tuhan boleh disenangkan melalui puji-pujian yang kita naikkan hari ini. Amin. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Yes. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, waktu-Mu yang terbaik. Haleluya. Yes Bapa, makasih Bapa, makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Buat kesempatan hari ini Kau boleh kumpulkan kami Bapa dimanapun kami berada ya Bapa. Hati kami hanya tertuju untuk Engkau Bapa. Di waktu yang singkat ini Bapa, kami mau ibadah sama Engkau. Kami mau bersyukur sama Engkau. Kami mau datang membawa hati kami. Yes Bapa, seberapa banyak pun kami yang menonton ini ya Bapa, kami ibadah dengan hati kami Bapa. Kami nggak datang secara kebetulan Bapa, tapi kami membawa hati kami biar Engkau yang memberkati kami ya Bapa. Amin. Berkati dengan siapapun dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami Bapa, jauhkan kami dari roh-roh jahat mara bahaya Bapa. Biar ya Bapa kami boleh layak Bapa beribadah. Kami boleh layak memuji-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu nanti ya Bapa. Berkati kami Bapa. Makasih Bapa buat kesempatan ini, kami mau mulai ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Kau yang memberkati, Kau yang disukakan Bapa melalui ibadah ini. Amin. Karena kami percaya ya Bapa, kami ibadah ya Bapa, Engkau hadir Bapa, Amin. Kau yang disenangkan Bapa. Makasih Bapa, makasih Tuhan, makasih Roh Kudus buat semuanya. Dan kami mau nyerahin seluruh ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhirnya. Kami yang percaya boleh mengatakan amin. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Maha Kuasa? Amin. Yes, Dia adalah Allah yang berkuasa. Sebab ada kuasa di dalam namanya. Amin. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau lebih semangat lagi. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu perselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa di dalam namanya.
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Nama yang atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Thank you Jesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, sebentar kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bersungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau lebih fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kita tetap dalam suasana doa. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami Haleluya, bersyukur. Yesus. Haleluya. Kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab mujizat-Mu nyata Tuhan. Meminta kuasa-Mu mengalir. Kami percaya. Menghadirkan Roh-Mu bekerja. Di setiap hati kami, Kau berikan kuasa-Mu menjamah setiap kasih. Kau hadir di sini, memuaskan dahaga jiwa kami. Rasakan hadirat-Mu. Jauh dari kehidupan kami, rasa doa yang Kau selalu nyatakan saat kami bersorak. Kau hadir, Kau puaskan dahaga jiwa Terima kasih Tuhan. Bapa, seperti pujian kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan Engkau, bukan dari kata-kata indah kami nyanyikan pujian ini, tapi itu boleh keluar dari lubuk hati kami yang dalam Tuhan. Dan silakan Roh Kudus Engkau kerjakan bagian-Mu di tengah-tengah ibadah kami lewat online ini. Kami tahu kuasa Tuhan bisa menjamah siapapun juga. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, hikmat-Mu yang menyertai hamba-Mu, kuasa-Mu yang menyertai hamba-Mu. Pakai hamba-Mu
menjadi alat kemuliaan Engkau. Kami berdoa dan kami menyerahkan pembacaan firman-Mu, perenungan firman ini menjadi sesuatu yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, kembali saya akan membagikan berkat kepada teman-teman dimanapun kalian berada. Kita tidak dibatasi oleh ruang, tapi kuasa Tuhan itu bisa bekerja dimanapun juga di saat ada orang-orang yang sungguh mencari hadirat Tuhan. Amin ya. Semoga dan harapan saya teman-teman dimanapun kalian berada, mungkin ada di kamar, ada di ruang tamu, atau ada di tempat-tempat di rumah kalian, biarkan lawatan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita ya. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kita. Nah, teman-teman dari pengurus youth memberikan judul kepada saya, membangun kehidupan doa yang benar. Nah, saya akan coba bahas kali ini, saya nggak akan khotbah ya, tetapi saya akan coba praktekkan bagaimana kita punya kehidupan doa yang memberkati. Mau saudara-saudara ya, dimanapun kalian berada, setelah kita mendengarkan firman ini silahkan kerjakan ya. Karena ini bukan teori tapi praktek. Nah, yang pertama, alasan kenapa sih kita harus berdoa gitu ya. Nah, kenapa harus berdoa? Kalau orang bilang berdoa itu sesuatu yang sangat serius gitu ya. Sesuatu yang kusuk, sesuatu yang gak boleh diganggu orang. Tapi saya akan coba ungkapkan kehidupan doa itu enggak seperti itu gitu ya. Tetapi kita bisa dalam having fun gitu ya, kita berdoa dengan Tuhan. Nah, yang pertama alasannya begini saudara-saudara. Tuhan Yesus itu memberikan alasan kenapa kita harus berdoa. Yang pertama karena adanya iblis ya. Kalau saya boleh bilang iblis itu si kuya gitu ya. Si kuya yang kurang ajar. Nah, iblis itu hadir dalam kehidupan kita, makanya kita harus berdoa. Betul? Betul ya. Ada yang ngomong betul gitu ya. Jadi kita gak usah sepaneng teuing gitu ya. Saya grogi kalau sepaneng gitu ya. Lihat yang cantik-cantik di depan saya ada saudara-saudara. Tapi kalian tidak melihat mereka gitu ya. Nah, iblis itu ada di kehidupan kita, makanya kita harus berdoa. Amin. Nah, bacaannya saya nggak salah ngomong gitu ya. Ada di Efesus 6 ayat 12, 13 dan 18 ya. Saya coba bacakan buat kalian ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah yang pertama, lalu yang kedua lebih tinggi dari pemerintah, penguasa-penguasa, lalu mengawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, pemerintah penguasa itu beda ya. Kenapa? Kalau pemerintah itu ditetapkan oleh sebuah kelompok masyarakat. Tapi kalau penguasa itu biasanya orang itu punya power. Jadi tingkatnya lebih tinggi penguasa daripada pemerintah. Ya, nah jadi iblis di sini punya tingkat-tingkatnya, saudara. Ya, nah kalau kita tidak berdoa, iblis itu akan menguasai diri kita. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Di dalam dirimu masih ada enggak si kuya itu? Nah, kuasa iblis itu bisa bekerja dimanapun juga gitu ya. Kalau saya cerita terlalu panjang gitu ya. Tapi pada saat orang dirasuk setan itu dikuasai oleh setan itu. Satu saat saya pernah pelayanan di satu gereja, anak muda, ibadahnya tuh ibadah yang biasa gitu ya, pujian, penyembahannya. Nah tiba-tiba anak ini jatuh saudara, dari bukan jatuh hati ya, kalau jatuh hati nanti jatuh cinta gitu ya. Jatuh dari tempat duduknya tiba-tiba gerak gitu, kaget gak saudara? Nah saya di depan, saya ngelihat ini anak kenapa? Nah apa yang terjadi? Anak ini seperti ular, tahu ular ya? Bergerak gitu saudara.
bergerak-bergerak kayak cacing kepanasan. Terus saya ngomong, di atas mimbar saya cuma ngomong, saya tunjuk, "Hei iblis keluar." Semakin kencang saudara, mengganggu orang lain. Nah makanya iblis ini bisa menguasai siapapun juga gitu ya. Nah makanya kita harus berdoa. Oke, nah iblis ini tidak pernah tinggal diam. Ya, dia manusia makhluk yang sangat licik dan kurang ajar. Gitu ya. Nah, di dalam tidak tinggal diamnya ini dia berusaha membuat kita jatuh. Ya, jatuh kemudian jauh dari Tuhan. Nah, dia akan terus melakukan berbagai cara menghancurkan hidup kita. Ada 3 poin yang dihancurkan iblis. Ya, yang pertama adalah pikiran. Nah, pikiran kita itu seringkali dibuat negatif. Nah, saya ambil contoh ya. Saya terlalu merema firman Tuhan dari gereja saya kemarin, Bapak Gembala bilang begini, ada seorang istri saudara-saudara selalu makan kepala ikan. Nah, satu saat istrinya ulang tahun, suaminya dengan pede beliin kepala ikan yang gede, kemudian diserahkan ke istrinya. Begitu istrinya lihat kepala ikan, sedihlah dia. Nah pertanyaannya, kenapa istri ini sedih? Karena suaminya memikirkan bahwa istrinya akan senang, akan happy. Ternyata istrinya ngomong begini saudara-saudara. Kalau bahasa gaul gitu, "Pih, kenapa sih papi teh ngasih aku kepala ikan? Padahal aku teh nggak mau kepala ikan." Tuh papinya bilang begini si suaminya, "Lah kan mami suka kepala ikan," gitu ya. Terus mamanya bilang, istrinya bilang begini ke suaminya, "Kenapa gue," gitu ya, jengkel kan ya, "kenapa gue makan kepala ikan? Karena gue sayang elu, tahu gak sih? Elu dan anak-anak gue," gitu. Jadi dagingnya diserahkan kepada suami dan anaknya, istrinya makan kepala ikan. Nah, kadangkala pikiran manusia itu selalu berpikir sesuatu yang negatif. Jangan diaminkan. Ya. Kedua, iblis mengganggu kita dalam segi emosional. Ya. Nah, emosional kita itu dibuat pada titik keegoisan yang sangat tinggi. Contoh saudara ya, misalnya di gereja ini terjadi gempa bumi saudara. Atau di rumah Anda, rumah kalian gempa bumi. Saya terlalu percaya kalian akan lari terbirit-birit meninggalkan dan tidak peduli dengan orang di sekitar kita. Kenapa? Karena karakter manusia kita itu cenderung egois ya. Nah kemudian iblis yang ketiga itu lewat apa? Lewat tindakan ya. Nah bahasa tubuh yang akan menyakiti banyak orang. Pernah gak sih saudara lagi baik-baik ke teman-teman gitu, ke teman kamu diplengosin. Terus teman kamu bilang, "Lu mah bukan teman gue, lu nyakitin gue, lu fitnah gue." Padahal kita gak melakukan itu gitu ya. Jadi kadangkala bahasa tubuh kita itu adalah yang menyakiti banyak orang. Tanpa ngomong tapi bahasa tubuhnya itu menyakiti orang. Nah kembali ke pikiran kita gitu ya. Kalau pikiran kita ditembak sama iblis berarti kita akan berpikir yang negatif. Tapi kalau pikiran kita ditembak oleh Roh Kudus kita akan ngomong, "Oh dia lagi sibuk kali. Nggak ngerti misalnya nggak tahu tentang aku," gitu ya. Nah ada sesuatu yang positif. Tetapi iblis itu, saya kenceng ngomongnya karena kurang ajar iblis ya. Iblis itu berusaha merobohkan kita. Jadi iblis itu memberikan panah api dari berbagai aspek kehidupan kita. Ditembakin kemana-mana gitu ya. Nah kemudian dan serangan iblis itu melalui sesuatu yang menyenangkan buat kita. Kalau kita ditunjukin genderuwo gitu ya. Ya kita gak akan deketin sama iblis. Tapi iblisnya datang cewek cantik misalnya. Tiba-tiba ser gitu ya. Nah jadi iblis itu tahu kelemahan kita. Jadi dia tembak kita sesuatu yang menyenangkan. Sampai di sini ngerti ya. Nah kemudian tipu dayanya menghancurkan hidup kita.
Nah itu yang pertama, kenapa kita harus punya hati berdoa. Oke, nah yang kedua, saya sedikit grogi teman-teman kalau melihat kamera gitu ya. Saya nggak suka di foto, nggak pakai syuting, tapi karena harus khotbah online, jadi saya harus pede dengan syuting itu gitu ya. Nah, jadi maafkan saya kalau kadang-kala saya nggak lihat kamera gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, karena doa merupakan sarana yang dipilih Allah supaya kita dapat menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saya ulang lagi ya. Menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Nah ini ada di ayatnya Ibrani 4 ayat 16. Saya coba bacakan ya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Artinya apa? Dengan hati nurani, bukan dengan logika dan emosi. Ya, menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri tahta karunia itu berarti kasih karunia itu artinya masuk dalam doa. Ya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi doa yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mau bergantung dengan Tuhan dan mengproklamirkan, karena ini kan bulan Agustus ya. Mau sebentar lagi kita ada perayaan 17 Agustus kemerdekaan kita. Jadi saya pakai istilah mengproklamirkan ketidakberdayaan hidup kita kepada Tuhan. Saya ulang lagi. Doa yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita itu mau bergantung dengan Tuhan. Nah, memproklamirkan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan. Jadi saya ngomong begini, Tuhan aku nggak bisa gitu. Aku minta pertolongan Tuhan. Ya, nah kemudian ada penyerahan hidup pada dimensi Allah. Nah saya tadinya mau kasih video, saudara pernah gak sih nonton film kartun untuk masuk masa lalu gitu ya. Tiba-tiba ada sinar ke tembok, tiba-tiba jebrung masuk ke sana. Gulung sampai ke satu tempat yang istilahnya apa? Satu tempat yang baru gitu ya. Nah itu untuk masuk dimensinya Allah itu gak gampang saudara. Waktu kita mau jeblung masuk ke situ ada rasa takut. Ada rasa bimbang, ada rasa gue masuk ke sana teh mau ngapain, apa yang akan terjadi ya. Nah jadi kalau kita masuk dalam dimensinya Allah itu kita harus melalui berbagai pergumulan hidup ya. Ratap tangis, kekecewaan, kegagalan dan akhirnya putus asa. Kemudian yang terakhir kita masuk padang gurun yang sangat panjang. Nah, melalui semua hal di atas kita akan masuk dalam pola pandang Allah. Jadi kita melihat kekecewaan, permasalahan itu jangan lari dari situ. Tapi serang dan masuk ke situ supaya kita melihat Tuhan itu memberikan terang gitu ya. Terang itu membuat kita semakin melihat cara pandang Tuhan. Nah kemudian sampai di mana saya lupa. Nah, melalui semua hal di atas kita dapat melihat pola pandang Allah dan saat kita masuk dalam pola pandang Allah berarti kita masuk dalam dimensinya Tuhan. Saya percaya kalau saya tanya gitu ya, siapa sih yang pernah masuk dimensi Allah pasti banyak yang sudah ngalami gitu. Nanti ada kesaksian ya, bagaimana dia masuk dalam dimensi Allah. Nah, untuk masuk dimensi Allah itu kita harus melakukan sebuah tindakan yang nyata ya. Nah, tindakan nyata itu artinya tolong dicatat baik-baik, gerbang doa. Nah, ayatnya yang terakhir saya nggak akan panjang-panjang saudara khotbahnya ya. Karena saya tahu kalian juga mungkin gak suka dikhotbahin panjang-panjang. Ayatnya tentang gerbang doa ini Roma pasal 8 ayat 26. Demikian rohnya huruf besar ya, berarti Roh Kudus juga membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi Roh Kudus itu bantu kita. Kalau ada anak remaja atau siapapun gitu ya, aku nggak bisa berdoa, berarti Anda itu tidak melibatkan Roh Kudus. Jadi setiap kita pasti diberikan karunia berdoa. Amin. Amin. Nah, bagaimana kita masuk dalam gerbang doa itu kita harus mempunyai kunci doa. Saya ingat Rian gitu ya. Rian tuh selalu ngomong, Cici lah yang paling banyak kuncinya gitu. Waktu talk show juga gitu ya, banyak kuncinya Cici. Nah, jadi gerbang doa, gerbang itu bisa dibuka sama kita kalau kita punya kunci. Gerbang itu nggak bisa dibuka sama kita, digedor sebagaimanapun juga kalau kita nggak bisa punya kunci. Ya, nah apa itu kunci doa? Nah, kunci doa itu sama dengan hatimu dan hatiku. Jadi kuncinya adalah hatimu. Kemarin saya terlibat satu komsel gitu ya. Nah di komsel itu mereka ngomong tentang investasi. Investasi apa sih yang kita tanam dalam kehidupan kita? Semua ngomong tentang waktu lah, duit lah, kemudian apa? Keteladanan. Terus saya ngomong, itu bagus nak. Tapi sebenarnya yang utama itu investasi hati. Kenapa? Karena hati itu yang menggerakkan orang untuk melayani yang terbaik. Kalau misalnya ini, saya investasi waktu, oke, saya bisa memberikan waktu. Tapi saat saya nggak punya waktu, pasti saya akan ngomong stop dulu ya, saya sedang sibuk. Beda kalau saya punya hati. Hati saya itu untuk misalnya contoh di sini untuk Evaldi lah ya. Supaya namanya muncul gitu. Dia seorang yang sangat luar biasa, saya terberkati sama dia ya. Seorang kamerawan yang perfeksionis untuk Tuhan yang terbaik. Nah tadi ngomong apa ya Val? Kalau saya punya hati sama Evaldi ya, walaupun saya capek, saya nggak punya duit, begitu dia ngomong, Ci, ayo kita makan bareng berdua, kita curhat-curhatan. Karena saya jatuh cinta, punya hati sama Eva ya. Val, ayo kita pergi, walaupun kantong saya nggak ada duit. Terus saya ngomong ke Evaldi, Val, kali ini Cici raktirnya biasa aja ya, makan di pinggir jalan tapi kita ngobrol. Nah, waktu saya ngobrol sama Evaldi karena saya punya hati gitu ya, kira-kira saya betah gak sih saudara? Oh dia ngomong dari A sampai Z. Wak, 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 wak. Saya gak akan pernah berhenti mendengarkan dia. Kenapa? Karena saya merasa saya memang punya hati ke dia. Tapi kalau saya hanya investasikan waktu saya, duit saya, berhenti. Jadi kunci doa kita itu adalah your heart, kata bahasa Sunda. Sundana naon ya? Hati itu ya, ya hati lah ya. Nah itu ya, jadi ingat baik-baik kata kunci doa itu adalah hati ya. Nah kemudian apalagi nih ya. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita berikan kepada Tuhan, kita bisa masuk dalam gerbang doa. Nah, kita akan mengalami breakthrough dengan kehadiran Tuhan. Oke, nah bagaimana langkah praktisnya nanti ada videonya. Video saya yang pertama itu adalah bagaimana kita menyembah Tuhan. Nah, saya praktek dengan gitar ala kadarnya gitu ya. Saya coba praktekin supaya kalian bisa belajar sesuatu gitu ya. Nah, doa yang pertama itu doa yang menyembah seperti apa, silahkan tonton. Di video itu 1 menit. Allah yang Silahkan tonton, sok punya perhatikan otoritas dulu dalam ya. setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu terlebih besar dari apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami terlalu yakin dan kami terlalu percaya kemahakuasaan-Mu ada dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Oke, nah
Setelah itu doa yang menyembah sudah, berarti doa yang kedua setelah kita menyembah Tuhan itu menggetarkan hati Tuhan. Ada videonya juga 1 menit. Bagaimana saya menyembah Tuhan dengan gitar yang pas-pasan, dengan suara yang gak sebagus mereka yang tadi song leader singer, keren banget suaranya, urapannya ngalir gitu. Di hari-hari kami rasakan kehadiran-Mu, Yesus. Nah, jadi ada menggetarkan hati Tuhan. Nah, kemudian doa yang ketiga itu doa yang keluar dari ketulusan hati. Saya coba memberikan contoh, tapi bukan berarti saya sudah sempurna, enggak ya, tapi saya hanya memberikan contoh supaya kalian bisa tahu gambarannya seperti apa. Oke? Dalam nama Yesus, kuasa-Mu dicurahkan. Engkau jamah, Kau hancurkan kekuatan iblis. Kemudian yang terakhir, doa yang membawa kuasa saat kita berdoa, ada power yang mengalir. Nah di situ suara saya semakin kencang ya, di video itu semakin kencang, semakin keras, semakin menengking gitu ya. Nah, karena itu ada power yang Tuhan keluarkan. Oke, begitu. Nah kemudian yang berikutnya, bagaimana seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Nah, adalah lewat doa pribadi yang kita lakukan dengan kerinduan yang sangat dalam. Oke, nah itu video yang sudah saya tayangkan. Semoga itu menjadi berkat buat kalian. Ya, nah jadi saudara-saudara, ayo kita punya hati yang haus dan lapar untuk mencari hadirat Tuhan. Oke, nah sampai sini bisa dipahami bagian yang terakhir. Sehingga terjadi perubahan cara kita berdoa. Nah saya akan coba berikan contoh gitu ya. Kalian mulai refleksikan dalam diri kalian tipe yang mana ya. Nah yang pertama, doa awal itu biasanya orang rohaninya awal tuh kayak gini doanya. 1, doa itu kewajiban orang percaya. Karena saya percaya sama Tuhan, saya punya kewajiban berdoa. Nah itu sesuatu yang salah gitu ya. Nah kemudian doa itu rutinitas yang saya lakukan. Kalau saya nggak berdoa, tidur nggak bisa tidur, mimpi setan misalnya. Kemudian kalau saya nggak berdoa sepanjang hari itu rasanya semuanya gabut semua gitu ya. Nah itu doa yang rutinitas. Kemudian yang ketiga, doa yang menggunakan akal budi. Contohnya begini saudara. Tuhan Yesus, saya pengen punya mobil baru, punya pacar baru. Saya pengen semua yang saya rindukan itu terjadi buat hidup saya. Karena saya selalu berdoa dengan Engkau dalam nama Yesus, amin. Nah itu doa yang menggunakan akal budi. Nah itu biasanya sih lama-lama kita akan kering dan tandus gitu ya. Nah kemudian doa yang keempat itu doa yang sifatnya egois untuk diri sendiri. Contohnya kalau anak remaja ya, kalau di sekolah disuruh doa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai menyelesaikan pembelajaran kami. Sebentar lagi kami mau pulang. Tolong pimpin saya, berkati saya, tibakan saya sampai ke rumah dengan tanpa kurang apapun. Dan Tuhan yang membuat saya terus berhasil dalam nama Yesus, amin. Jadi itu egois untuk diri sendiri. Nah doa yang kelima itu doa yang ngatur Tuhan. Menjawab setiap kebutuhan kita. Tahun depan Tuhan saya harus sekolah, sekolahnya pengen di ITB. Jurusannya ini mau gak mau pokoknya Tuhan kabulkan saya. Kalau Tuhan gak kabulkan saya akan murtad dan saya akan menyakiti hati Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Nah itu doa-doa yang seringkali dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang belum bertumbuh. Nah pertanyaan saya, adakah anak-anak Tuhan yang menyaksikan video ini memiliki karakter doa yang seperti itu? Oke, nah saya juga kalau ditanya, Cimila
doanya kayak gitu nggak dulu? Ya iyalah, pasti melalui itu gitu ya. Tiba-tiba kayak gini nggak mungkin gitu ya. Tapi ada perubahan. Nah, berubah menjadi doa yang seperti apa? Satu, doa itu bukan kewajiban saudara, tapi kerinduan dari lubuk hati. Ya. Lalu yang kedua, setelah punya kerinduan berarti ada kehausan merasakan hadirat Tuhan. Contoh tadi ya, saya waktu mereka duduk di situ nyanyi pujian dari awal, di situ saya sudah terasa bergetar gitu saudara. Bukan karena keren banget suara mereka udah cantik, imut gitu ya, suaranya merdu, enak banget didengar. Enggak saudara. Tapi ada mengalir kekuatan Roh Kudus. Apalagi kalau kita berdoa. Ya. Nah kemudian yang ketiga, doa itu menggunakan hati. Ya, bukan dengan logika. Doa yang sifatnya memberikan hidup untuk Tuhan dan sesama. Jadi doa kita itu bukan untuk diri saya sendiri ya, tetapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Ini artinya melahirkan namanya doa syafaat. Oke. Nah, yang ketiga, yang kelima, doa yang memerdekakan. Itu doa peperangan. Nah, kemudian doa yang mengubahkan karakter. Nah, ada 2 orang yang akan menyaksikan pengalaman pribadinya gitu ya. Orang yang pertama itu akan bicara tentang perubahan karakter diri sendiri. Kemudian yang kedua itu dari diri sendiri kepada orang lain. Ya silahkan maju ke depan dan silahkan sharingkan apa yang kalian dapat. Jadi awalnya aku tuh dulu doanya buat diri sendiri. Terus sebenarnya nggak berdoa buat diri sendiri banget sih. Jadi kayak 70%-nya aku berdoa buat diri sendiri. Terus baru sisanya tuh aku berdoa buat orang lain. Terus sebenarnya doa sendiri buat diri sendiri juga nggak salah. Ada waktu di mana kita tuh bisa gitu, boleh gitu berdoa buat diri sendiri. Dan aku juga dulu gitu sih, berdoa buat diri sendiri, kayak egois gitu, nggak peduli sama orang lain. Pertanyaan Cici ya, kenapa sih bisa terjadi perubahan? Kira-kira kamu bisa sampaikan nggak momen apa atau peristiwa apa yang mengubahkan doa kamu? Mungkin awalnya aku kayak berdoa sendiri, terus aku alami back to dulu sama Tuhan. Terus udah gitu aku ngeliat orang-orang ternyata masih banyak gitu yang belum kenal sama Tuhan, masih banyak yang mereka kenal Tuhan tapi hidupnya masih dalam dosa. Terus jadi aku kayak punya hati gitu, Tuhan aku pengen ngeliat orang lain juga ngalamin breakthrough kayak aku gitu. Nah terus yang sekarang ini kamu lakukan ya di hari-hari kehidupan kamu, kan kita nggak tahu ya di kamar kamu berdoanya seperti apa. Tolong berikan gambaran kepada semua gitu, supaya mereka ternyata doanya teh harus seperti ini. Yang kamu lakukan mendoakan orang tuh seperti apa contohnya? Terus kapasitas kamu berdoa itu kontinuitasnya selalu setiap hari atau saat ingat aja atau saat ya gimana gitu? Mungkin awalnya kan aku nggak tahu kan dia punya masalah apa. Karena kan aku bukan peramal yang bisa ngeramal orang kan, enggak. Terus jadi aku tuh kayak mulai berdoa aja. Tuhan aku mau berdoa buat si A gitu misalnya. Aku nggak tahu apa masalah dia, tapi Tuhan Engkau yang tahu. Engkau yang Kau beri jalan yang terbaik buat dia, apa yang ya memiliki beban, biar Tuhan yang ringankan gitu sih. Terus jangan cuma sekali 2 kali doainnya, tapi kayak terus setiap hari bawa dalam doa. Pernah nggak kamu ngalami misalnya kamu berdoa buat Abel, Tuhan kasih hati untuk mendoain Abel. Terus doa kamu tuh kamu nggak ngerti yang kamu doakan, tapi tepat nggak ke Abelnya? Satu saat kamu ketemu sama Abel, terus kamu cerita-cerita, Bel gue doain lu gini, lu lagi kenapa gitu? Pernah sih, jadi aku tuh pas doa tiba-tiba kayak aku nggak tahu dia ngalamin ini, tapi aku tuh keluarin aja gitu pas di doa aku tuh kayak gitu. Terus pas aku ketemu orangnya, sebenarnya aku nggak berani bilang kan. Terus tapi pas ngelihat kehidupannya, aku jadi tahu, oh iya bener dong, ternyata dia lagi ngalamin kayak gini gitu.
Nah ini saudara-saudara ya, ini yang dinamakan tadi doa yang menggunakan hati ya. Kemudian doa yang sifatnya memberikan hidup kepada Tuhan dan sesama. Karena fokusnya Manda itu adalah ke Tuhan dulu gitu doanya, betul ya Man? Ya. Ngomong dulu ke Tuhan, Tuhan kasih beban buat gue apa sih gitu ya. Terus Tuhan ngomong, dikasih ke hati kamu kan ya, Abel misalnya. Terus gue mau doa apa untuk Abel, gue gak tahu Abel gitu ya. Terus Tuhan ngomong kan di hati kita gitu, oh Abel tuh sedang ngalami gini-gini. Jadi melalui doa kamu itu kamu memberkati Abel, itu yang kamu alami. Iya. Terus rutinitasnya kamu gimana? Kalau aku udah punya hati buat dia, aku bakal doain tiap hari. Nah saudara-saudara ingat ya tadi kunci doa apa? Hati ya, oke. Kemudian yang terakhir, setelah kamu berdoa buat Abel, terjadi perubahan gak Man? Iya. Setelah kamu doakan melihat perubahan Abel tuh, kamu ngelihat atau dari omongannya Abel atau ngelihat sikapnya Abel berubah? Kalau aku sih lebih ke sikap, Ci. Ke sikap. Iya. Jadi aku tuh kayak apa ya? Mungkin kan dulu dia orangnya kayak nggak terlalu dekat sama Tuhan gitu misalnya. Sekarang jadi kayak apa udah berani terus udah jaga sih dekat sama Tuhan. Terakhir pertanyaan saya untuk Manda ya. Setelah kamu mendengarkan Tuhan, kemudian kamu ikutin kehendak Tuhan, ngedoain, terus kamu melihat bukti. Apa sih dampaknya buat kamu? Kalau buat aku ya seneng gitu Ci, ngeliat orang yang ngalamin perubahan gitu. Dan aku tuh apa ya kayak seneng gitu karena aku juga berdoa buat dia gitu. Hanya seneng aja atau ada sesuatu yang lain dalam diri kamu tuh ada kayak intimate with God-nya tuh semakin atau biasa aja sih Ci? Semakin dekat lah pasti. Nah kenapa semakin dekat? Karena aku udah punya hubungan yang dalam sama Tuhan gitu. Gitu. Nah, terakhir lagi ya. Cukup dengan satu orang atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Nah ini saudara-saudara, jadi dia menjadi pendoa syafaat. Oke ya, sampai sini ngerti semoga. Nah yang kedua ini namanya Abel. Silakan Bel. Jadi doa yang aku jalanin dulu itu cuman sekedar kewajiban aku doang sebagai anak Tuhan gitu. Jadi ya sebentar ya, yang awal tadi ya kewajiban orang percaya, rutinitas, betul ya Bel ya? Iya. Terus doanya dengan akal budi, terus sifatnya egois, kemudian doanya ngatur Tuhan. Itu gue banget sih gitu ya? Iya, ya. dulu. Jadi doanya itu cuman cukup ngucap syukur, terus berkati semoga hari ini lancar, terus udah sekolah aja. Terus malamnya juga cuman salat malam Tuhan Yesus semoga mimpi indah, udah tidur aja. Dan bahkan sampai sering banget aku ninggalin doa gitu ya karena kecapean dan plus males juga. Dan hari-hari yang aku jalanin tanpa doa itu ya hampa, kerasa kayak kosong aja gitu dalam diri aku, nggak ada semangat sama sekali. Dan tambah lagi waktu itu aku lagi ngalamin pergumulan yang orang-orang sekitar aku tuh nggak ada yang ngertiin aku sama sekali gitu. Aku nggak tahu harus curhat ke siapa, orang tua aku nggak ada yang ngertiin aku. Jadi saat itu aku ngerasa aku nggak tahu harus kemana gitu. Dan malamnya aku coba buat datang ke Tuhan gitu. Aku cuman datang terus aku nutup mataku dan aku cuma nangis gitu. Aku nggak ngomong apa-apa sampai aku tiba-tiba ngomong kayak Tuhan aku capek gitu. Tuhan aku nggak kuat lagi gitu. Aku nggak mampu ngandelin kekuatan aku sendiri gitu. Dan di situ tiba-tiba kayak ada sosok yang meluk aku gitu. Situ pertama kalinya aku ngerasain hadiratnya Tuhan gitu. Dan di situ aku makin tambah nangis kan. Kayak ada sosok banget yang ngertiin aku meski aku nggak lihat sosok itu, tapi tanpa kata-kata pun dia ngertiin aku banget gitu. Dan aku jadi flashback kemana aku banyak orang-orang yang ngecewain aku dan aku malah nyalahin Tuhan gitu. Yang harusnya aku ngedoain orang-orang yang bikin aku kecewa, terus aku doain mereka, tapi malah aku nyalahin Tuhan buat orang-orang yang seperti itu gitu. Dan aku merasa bersalah banget gitu. Yang selama ini aku kira aku yang paling terluka, ternyata Tuhan itu yang selama ini paling terluka gitu. Dan semakin hari aku makin nyaman gitu sama doa aku yang seperti ini, doa yang sungguh-sungguh, doa yang bukan abal-abal lagi gitu. Aku juga makin ngalamin Tuhan lagi dan
aku ngira aku kayak Tuhan aku pengen juga melayani gitu. Tapi pas aku ngeliat diri aku sendiri, aku kayak pribadi aku, karakter aku tuh nggak bisa untuk melayani gitu, masih kurang dalam melayani gitu. Akhirnya aku minta Tuhan, eh, aku pengen melayani tapi Tuhan ubah dulu karakter aku, karakter yang Tuhan pengen, karakter yang bisa memberkati banyak orang gitu. Dan Tuhan dengerin doa aku dengan nyuruh aku ikut komsel gitu. Tapi karena aku orang yang nggak percaya diri dan malu gitu buat cerita-cerita sharing tentang kehidupan aku nolak gitu ya kan, dan nggak ada perubahan sama sekali dalam hidup aku. Dan akhirnya teman aku ngajakin lagi kayak, ikut komsel, seru loh, kamu nggak bakal dikacangin sama sekali gitu. Ya aku coba ikut aja gitu ya, gak ada salahnya buat coba gitu. Pas aku coba ternyata aku makin ketagihan gitu. Ikut-ikut terus, aku di situ pola pandang pikir aku tuh makin berubah tentang orang-orang, tentang karakter ya, dan aku juga makin mengerti tentang karakter yang Tuhan pengen tuh seperti apa di komsel gitu. Dan aku juga mulai nerapin karakter-karakter yang di komsel itu di kehidupan aku sehari-hari, dan aku ngelihat Tuhan tuh pakai aku tuh dari pelayanan aku, banyak orang yang terberkati lewat hidup aku gitu. Iya sih, jadi Nah, terus perubahan karakter apa yang Abel rasain? aku lebih maksudnya sabar ngadepin orang. Aku makin lebih bukannya menghakimi mereka tapi ngertiin mereka gitu. Jadi Oke, kalau boleh ya terbuka sedikit ya. Abel kan dulu tukang ngebully gitu ya. Kan kamu yang cerita sendiri gitu. ya, Ngebully teman-temannya. Nah, kira-kira setelah kamu ada perubahan karakter ini ya, teman-teman kamu terhadap kamu pandangannya gimana, Bel? kalau teman-teman yang maksudnya yang teman-teman yang segeng sama akunya pasti nganggep kayak apaan sih Bel, lo suci banget nah tiba-tiba kayak gini, atau caper banget sih. Tapi kalau orang-orang yang aku tolong sih mereka ya kayak tumben gitu. Tapi sampai sekarang mereka masih mencibir kamu atau sudah mulai ngelihat ada wibawa ilahi muncul di hidup kamu? Karena kan kamu sudah berubah doanya gitu ya. Iya. Ada. Ada. Kamu ngalami itu. Iya. Oke, cukup, terima kasih dua anak-anak luar biasa. Nah, jadi saya coba ngomong ya saudara ya, praktek nih ya. Mereka berdua itu sudah masuk dimensinya Allah, betul? Sudah masuk dimensinya Allah. Nah, setelah mereka masuk dimensinya Allah, kemudian mereka dibukakan gerbang. Jadi masuk dimensi itu gimana? Supaya kalian ngerti gitu ya. Nah, waktu dia kejeblung di sana, kemudian kan gulung akhirnya dedek gitu kan ya. Nah, kemudian di situ ada pintu yang terbuka kan ya. Nah, itu masuk artinya apa? Gerbang doa. Ya. Nah, gerbang doa itu muncul kalau kita punya kunci doa. Kunci doanya adalah hati. Mungkin dari sini cukup jelas bagi kalian gitu ya. Dan saya berharap cobalah praktekkan. Bukan kamu ngerti firman Tuhan ini, tetapi jadi bagian hidup kalian. Dan itu akan mengubahkan karakter kalian seperti yang mereka alami gitu ya. Walaupun mereka nggak pede, tapi saya melihat luar biasa banget Tuhan ubahkan. Oke, itu kira-kira yang saya sampaikan. Saya mengundang para pemain musik dan worship leader untuk kita masuk dalam doa kita. Mereka akan nyanyi satu pujian. Saya sih berharap saudara-saudara, mari kita tutup mata kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita rasakan Tuhan. Lewat keheningan kadang Tuhan bicara sesuatu dalam hidup kita. Kadangkala pengalaman pribadi saya gitu ya, saya nggak bisa ngomong apapun dalam doa saya. Saya hanya diam dalam waktu yang cukup lama. Dan di saat saya diam di hadapan Tuhan, di telinga saya, Tuhan banyak ngomong, saudara. Dia kadang cerita tentang satu orang pribadi. Padahal pada waktu saya berdoa, saya pengen doa untuk diri saya sendiri. Di saat pergumulan berat menghadang kehidupan saya.
Tapi di saat saya diam dengan Tuhan, hati saya hancur. Terlalu dekat pengalaman hidup saya dengan Tuhan. Gak ngomong apa-apapun dengan Tuhan. Tapi dia lawat saya. Saya ambil gitar saya. Saya hanya sembah Tuhan. Saya hanya agungkan Tuhan. Saya bermazmur dengan Tuhan. Batin saya terobati lewat pujian penyembahan saya. Terlalu dekat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Biarkan pujian menyanyikan pujian ini. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini, saudara. Dia mau jamah hatimu. Dia mau bawa engkau dalam dimensi Allah. Lewat pergumulanmu, lewat kesendirianmu, lewat ketidakberhargaan hidupmu. Kau dilecehkan, kau disakiti, kau difitnah, kau dianiaya, kau diberikan posisi yang gak punya apa-apa. Keluargamu mungkin keluarga yang hancur. Keluargamu dalam kondisi kesulitan ekonomi yang cukup parah. Sampai engkau merasa engkau gak punya masa depan. Kau dianggap bodoh. Kau dianggap malas. Pergumulan yang datang bertubi-tubi dalam hidup engkau. Tapi ingat saudara, saat kau duduk diam dengan Tuhan, ada hati yang Tuhan taruhkan dalam hati. Ada damai yang Tuhan taruhkan dalam hubungan dengan Tuhanmu. Saya bisa ngomong dengan kalian karena saya mengalami bagaimana kuasa Tuhan itu hadir dalam doa saya. Banyak hal saudara yang boleh saya katakan. Doa yang saya naikkan itu membawa kuasa yang begitu besar. Saya melihat banyak perkara terjadi dalam hidup saya. Karena saya punya hati yang berdoa dengan Tuhan. Saya belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Setiap subuh dia bangun pagi-pagi. Dia meluangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Dia berkata dengan Bapanya. Sampai satu peristiwa yang saya gak pernah lupa saudara. Peristiwa Getsemani. Yesus tersungkur di bawah kaki Bapanya. Karena dia tahu saudara, dia akan mati dengan cara yang menjijikan. Mati yang tidak gampang. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia menjerit di hadapan Tuhan. Sebagai seorang manusia normal dia takut saudara. Sampai dia merasakan pelurnya mengalir seperti tetesan darah. Dan satu kata-kata yang selalu saya ingat saudara. Dia gak kuat menghadapi semuanya. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya dia minta, Tuhan kalau boleh aku gak ngalami ini. Tapi kata-kata yang memberkati saya, kata-kata yang membuat hati saya hancur di hadapan Tuhan. Dia bilang kata-katanya, tapi kehendak-Mu yang terjadi.
terjadi. Itu hati yang berdoa dengan Tuhan. Itu ajaran Tuhan Yesus buat kita. Jangan kau keraskan hatimu, saudara. Apakah Anda ingin berubah? Tuhan tanya saat ini. Apakah engkau ingin lebih mengenal isi hati Tuhan? Apakah Anda atau kita semua yang ada di sini, yang mendengarkan atau melihat, menyaksikan renungan pada saat ini, ingin merasakan kuasa doa yang sesungguhnya? Ingin dibentuk menjadi seperti Tuhan yang memberi teladan yang sempurna. Satu hal yang Tuhan ngomong, hidupi doa pribadimu dan mulai ubah cara doamu. Tanamkan di dalam hatimu yang paling dalam. Doa itu suatu kebutuhan, saudara. Bukan kewajiban dan keharusan, tapi kerinduanmu yang paling dalam. Saya yakin kalau engkau punya kehidupan yang seperti ini, engkau bukan orang gampangan lagi. Engkau bukan orang yang gampang jatuh bangun, terikat dengan sesuatu. Engkau akan merasa jijik hidupmu seperti itu. Firman Tuhan keras pada saat ini. Saya tahu firman ini keras dan gak gampang buat Anda, buat saudara menerima. Tapi satu hal yang Tuhan mau, Tuhan ingin pemulihanmu terjadi. Tuhan ingin ada satu hubungan terjadi dalam hidup kita. Ada keintiman, ada pengenalan akan Tuhan. Mari saudara, ambil keputusan. Bukan nanti, tapi hari ini kau ambil keputusan. Hidupi doamu dengan hatimu. Bukan hanya yang 2 orang tadi yang bersaksi, tapi akan banyak ribuan yang bersaksi. Ratusan orang akan bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan karakter kita. Haleluya, Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau, Tuhan. Kami mau terus mengenali isi hatimu, Tuhan. Kami mau percaya dengan otoritasmu. Terima kasih. Firman-Mu sudah berhenti, tapi hamba-Mu yakin kuasa ini akan terus dibawa oleh anak-anak-Mu yang membuka hati. Banyak orang berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang gak kenal. Kami adalah orang-orang yang dikenal oleh Engkau, Tuhan. Generasi muda ini diubahkan oleh Engkau. Spirit doa itu mulai tersalur kepada setiap orang yang mendengarkan. Sebagai doa penutup nanti saya minta Nadia yang berdoa. Silakan kau doakan apa yang menjadi kerinduan hatimu yang paling dalam. Sekalian tutup dalam doa. Terima kasih Bapak untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan, untuk setiap kami Bapak. Engkau telah pelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang telah menuntun jalan setiap kami Bapak. Engkau yang terus tambah-tambahkan Bapak kedekatan kami dengan Engkau Tuhan. Ajar kami selalu Bapak untuk terus lebih lagi Tuhan dan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu itu Tuhan. Biarlah Bapak kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami gak mau Tuhan menyia-nyiakan waktu yang udah Tuhan kasih untuk kami Bapak. Dan Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman yang Tuhan berikan untuk kami Bapak. Tuhan Yesus yang berkati juga untuk Cimila Tuhan yang sudah menyampaikan firman untuk kami Bapak. Biarlah Tuhan yang tambah-tambahkan berkat untuk Cimila Bapak. Engkau yang tambahkan kepekaan Bapak untuk Cimila. Biarlah
Cimila boleh semakin dipakai Tuhan lebih lagi Bapak, baik pekerjaannya Tuhan Kau yang terus berkati Bapak, baik dalam lingkungannya Tuhan Kau yang berkati juga Tuhan, baik anak-anak ABG juga Tuhan yang dipimpin oleh Cimila Bapak, biarlah mereka boleh semakin bersatu hati Tuhan, baik juga untuk remaja kami Tuhan, RBK, biar Bapak setiap kami juga boleh semakin lebih lagi Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk berdoa lebih lagi Bapak kepada Engkau Tuhan. Biarlah Bapak setiap apa yang udah Cimila sampaikan boleh merema pada kehidupan kami Tuhan. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.